Halo guys, balik lagi di LNS Channel. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya lancar dan baik-baik terus ya, dan sehat-sehat terus ya. Oh ya, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk tap icon subtitle supaya subtitlenya bisa nyala. Soalnya aku belum bisa nemuin nih cara biar videonya ada subtitlenya. Oke, kali ini kita akan bawain cerita horor, yaitu KKN di Lembah Sunyi. Nah, siapa di sini yang udah pernah KKN? Gimana rasanya KKN? Yaudah, ayo sekarang kita dengerin bareng-bareng KKN Bayang-Bayang di Lembah Sunyi. Mentari belum sepenuhnya beranjak dari peraduannya saat Disa terbangun. Antusiasmenya membuncah dalam dirinya, bercampur dengan sedikit kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Hari ini, ia dan 7 teman lainnya, Kiki, Nanda, Windy, Ikhwan, Julia, Ray, dan Farhan, akan memulai petualangan KKN mereka. Tujuan mereka adalah sebuah desa terpencil yang jauh di pedalaman pegunungan. Sebuah tempat yang hanya dikenal sebagai Lembah Sunyi. Dosen pembimbing mereka menggambarkan Lembah Sunyi ini sebagai desa yang masih asri, belum tersentuh modernisasi. Listrik masih menjadi barang mewah, sinyal telekomunikasi juga putus nyambung, dan mayoritas penduduknya hidup dari bertani. Namun, setiap kali Lembah Sunyi disebut, Disa menangkap ekspresi aneh di wajah dosen mereka. Seolah ada rahasia yang disimpan. Perjalanan panjang menuju Lembah Sunyi diwarnai keceriaan. Kiki, si periang, tak henti-hentinya bersenandung. Nanda, si kutu buku, asyik dengan novelnya. Windy, Julia, dan Ray larut dalam obrolan ringan. Iwan, si jago IT, sibuk dengan drone barunya. Farhan yang selalu tenang hanya tersenyum tipis mendengarkan celotehan teman-temannya. Pemandangan sudah berubah drastis setelah mereka meninggalkan jalan beraspal. Jalanan berbatu dan menanjak tajam, diapit oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi mulai mendominasi. Sinyal ponsel lenyap, digantikan oleh keheningan hutan yang memekakkan telinga. Aroma tanah basah bercampur dedaunan lapuk menyeruak ke dalam mobil. Gila, ini beneran desa. Kok rasanya kayak mau masuk ke dunia lain ya? Celetuk Kiki dengan suaranya sedikit melirih. Julia di situ bergidik. Jangan nyangkut-nyangkutin Ki, ini cuma desa terpencil biasa. Setelah menempuh perjalanan yang terasa berjam-jam, akhirnya mereka tiba di gerbang desa. Gerbang kayu tua yang ditumbuhi lumut menyambut kedatangan mereka, seolah menjadi penanda batas antara dua dunia. Desa itu terpencil, hanya terdiri dari beberapa rumah panggung dengan dinding anyaman bambu dan atap ijuk. Penduduknya jarang terlihat, kecuali beberapa anak kecil yang mengintip di balik pepohonan. Mereka disambut oleh kepala desa, seorang pria parubaya bernama Pak Karta. Dengan wajah ramah namun sorot mata yang sulit diartikan, Pak Karta mengantar mereka ke sebuah rumah kosong yang akan menjadi posko KKN mereka. Rumah itu cukup besar, terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, dengan pekarangan luas yang ditumbuhi tanaman obat. Rumah ini dulunya milik sesepuh desa. Udah lama tidak dihuni, jelas Pak Arta. Semoga kalian betah ya di sini. Dan kalau ada apa-apa, jangan sungkan bertanya pada saya atau warga lainnya. Setelah Pak Arta pergi, suasana di antara 8 mahasiswa itu mendadak hening. Mereka sibuk menata barang, tapi ada keganjilan yang merayapi. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Dan ada bau aneh, seperti bau kemenyan dan darah kering yang samar-samar tercium. Kayaknya bau dupa deh, ucap Nanda mencoba rasional. Mungkin bekas sesajen atau semacamnya. Ikhwan mengernyit, aneh banget sih, kayak bau anyir. Malam pertama di Lembah Sunyi adalah malam yang aneh. Suara jangkrik dan serangga hutan mendominasi, diselingi oleh lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar seperti tangisan. Disa tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Setiap kali memejamkan mata, bayangan-bayangan aneh muncul. Siluet hitam yang melintas cepat di antara pepohonan
bisik-bisik tak jelas dari luar jendela. Keesokan harinya mereka mulai menyusun program kerja. Proyek utama mereka adalah membangun fasilitas sanitasi dasar dan mengajari anak-anak desa membaca dan berhitung. Namun, ada keengganan yang jelas dari penduduk desa untuk berinteraksi dengan mereka. Warga selalu menghindari tatapan mata dan jawaban mereka selalu singkat dan terkesan terburu-buru. Mereka kayaknya takut sama kita ya, gumam Julia suatu sore saat mereka mencoba mengajak beberapa ibu-ibu mengobrol. Ray mengangguk, atau mungkin mereka cuma pemalu. Kan jarang ada orang luar yang datang ke sini. Namun, keanehan tak berhenti di situ. Setiap malam Jumat Legi, suasana desa akan berubah drastis. Seluruh rumah akan gelap gulita dan tidak ada seorang pun yang terlihat di luar. Disa dan teman-temannya mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Lantunan doa-doa kuno yang terdengar berat dan ritmis, diselingi oleh suara gemelan yang ganjil. Itu ritual apa? Tanya Kiki suatu malam. Suaranya bergetar. Mereka semua berkumpul di ruang tengah, mengunci pintu dan jendela, ditemani cahaya lampu minyak yang redup. Mungkin upacara adat, jawab Farhan mencoba menenangkan. Desa terpencil kan banyak tradisi uniknya. Disa ingat betul ucapan Pak Karta di hari pertama mereka datang. Kalau malam Jumat Legi, lebih baik kalian tetap di posko, jangan keluar. Rasa penasaran Disa semakin memuncak. Ia mulai mencari tahu tentang desa ini di beberapa buku tua yang mereka bawa. Meskipun informasinya sangat terbatas, ia menemukan beberapa catatan samar-samar tentang sebuah lembah terpencil yang dikenal dengan praktik pesugihan. Namun, detailnya sangat minim. Seolah ada yang sengaja disembunyikan. Suatu siang, Disa dan Kiki sedang berjalan-jalan di sekitar desa, mencoba akrab dengan warga. Mereka melihat sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik semak-semak, jauh dari rumah-rumah penduduk. Bangunan-bangunan itu tampak kuno, terbuat dari batu-batu hitam yang ditumbuhi lumut dengan ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Itu apa ya? Bisik Kiki, matanya membesar. Gak tahu, kayaknya bukan rumah warga deh. Rasa penasaran mereka mendorong mereka untuk mendekat. Aroma kemenyan dan darah kering yang pekat menyeruak, jauh lebih kuat dari yang mereka rasakan di posko. Mereka mengintip dari celah kecil di pintu kayu yang hampir lapuk. Pemandangan di dalamnya membuat mereka tertekat. Di tengah ruangan ada sebuah sesajen besar yang berisi bunga-bunga busuk. Kemenyan yang masih mengumpulkan asap dan sesosok kepala hewan yang sudah mengering. Dikelilinginya ada beberapa jimat dan patung-patung kecil dengan bentuk menyeramkan. Kiki menahan nafas, tangannya gemetar. Ini tempat pesugihan, bisik Kiki. Suaranya nyaris tidak terdengar. Disa mengangguk perlahan. Sepertinya begitu. Mereka pun bergegas kembali ke posko, menceritakan apa yang mereka lihat kepada teman-teman lainnya. Nanda yang selalu mengedepankan logika, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin itu cuma ritual kepercayaan mereka, nggak berarti pesugihan yang aneh-aneh kan? Namun, Farhan yang biasanya paling tenang terlihat cemas. Tapi kalau iya, ini bahaya. Kita harus hati-hati nih. Malam Jumat Legi berikutnya, Disa, Kiki, dan Ikhwan memutuskan untuk mengendap-endap keluar dari posko. Rasa penasaran mereka lebih kuat daripada rasa takut. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lembah sunyi. Dan dengan berbekal senter, mereka mengikuti suara gamelan dan lantunan doa yang semakin jelas terdengar. Suara itu membawa mereka ke sebuah gua di lereng gunung, tidak jauh dari bangunan tempat pesugihan yang mereka temukan. Mulut gua itu dijaga oleh beberapa pria berbadan besar dengan sorot mata yang kosong. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengintip ke dalam gua. Pemandangan di dalamnya membuat darah mereka berdesir. Di tengah gua ada sebuah altar batu yang berlumuran darah. Di sekeliling altar, beberapa pria dan wanita berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual yang aneh. Mereka melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak bisa mengerti, sambil menari-nari dengan gerakan tak beraturan.
Yang paling mengerikan adalah sesosok makhluk menyeramkan yang berdiri di samping altar. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan kulit pucat dan mata merah yang menyala. Ia memiliki tanduk melengkung di kepalanya dan cakar tajam di jari-jarinya. Makhluk itu memegang sebuah kapak kuno yang berlumuran darah segar. Itu iblis, bisik Kiki. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hitam maju ke depan altar. Ia memegang sebuah pisau dan ia menggorok leher seekor kambing. Darah segar pun menyembur membasahi altar. Makhluk menyeramkan itu mengangkat kapaknya, seolah memberkati ritual itu. Disa hampir saja berteriak, tetapi Kiki membekap mulutnya. Mereka bergegas mundur, jantung mereka berdebar kencang. Mereka harus menceritakan ini kepada teman-teman yang lain. Mereka pun harus pergi dari tempat ini secepatnya. Namun, saat mereka berbalik, sesosok bayangan hitam melintas di depan mereka. Salah satu penjaga gua telah melihat mereka. "Lari!" teriak Ikhwan. Mereka pun berlari sekuat tenaga kembali menuju posko, tetapi suara langkah kaki mengejar mereka semakin dekat. Disa bisa mendengar nafas memburu dan bisik-bisikan seram di belakangnya. Mereka berhasil mencapai posko. Menggedor-gedor pintu dengan panik. Rai dan Farhan membuka pintu, dan mereka bertiga langsung masuk, mengunci pintu kembali. "Ada apa? Kenapa kalian panik?" tanya Rai. Dengan napas terengah-engah, Disa dan Kiki menceritakan semua yang mereka lihat. Mata teman-teman mereka membulat, ketakutan mulai merayapi. "Kita harus pergi dari sini," seru Julia. Wajahnya pucat pasi. Tapi bagaimana caranya? Sinyal nggak ada, mobil cuma 2 dan mereka mungkin sudah mengapung desa. Ucap Nanda mencoba berpikir realistis. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka berjaga bergantian mengawasi jendela dan pintu. Mereka tahu bahwa nyawa mereka dalam bahaya. Keesokan paginya, mereka mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Ikhwan mencoba memperbaiki sinyal ponselnya tetapi nihil. Jalanan menuju desa pun seolah diawasi. Setiap kali mereka mencoba keluar, ada saja alasan yang membuat mereka tertahan. Pak Karta dan beberapa warga desa selalu muncul entah dari mana, mengklaim bahwa ada jalan rusak atau ada binatang buas yang berkeliaran. Mereka sengaja mengurung kita di sini, gumam Farhan. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Mereka mulai saling menyalahkan, panik, dan putus asa. Suatu malam, tepatnya di hari ke-6 KKN, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pagi harinya, Windy tidak ada di tempat tidur. Mereka mencari di seluruh posko, memanggil-manggil namanya namun tidak ada jawaban. Jantung mereka berdebar kencang. Jangan-jangan dia diculik, seru Julia histeris. Disa teringat ritual yang mereka lihat di gua. Apakah Windy akan dijadikan persembahan? Mereka memutuskan untuk mencari Windy. Dan dengan membawa senter serta bekal seadanya, mereka menyusuri hutan, memanggil-manggil nama Windy. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Windy sendirian. Pencarian mereka berakhir di bangunan tempat pesugihan yang Disa dan Kiki temukan sebelumnya. Pintu kayu yang dulu terkunci rapat, kini terbuka sedikit. Aroma busuk dan anyir menguar dari dalam. Mereka masuk dengan langkah gemetar. Di tengah ruangan, terbaring tubuh Windy. Ia terikat di sebuah meja batu. Wajahnya pucat, mata terpejam, dan di sampingnya berdiri sosok Pak Karta dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya, dingin dan tajam. Di belakang Pak Karta ada beberapa warga desa yang dulu tampak ramah. Kini wajah mereka menunjukkan ekspresi kosong seperti boneka. "Windy!" teriak Disa, berlari menghampiri temannya. "Berhenti!" teriak Pak Karta dan menyuruhnya untuk tidak mendekati. "Apa yang kalian lakukan pada Windy?" tanya Ray. Suaranya bergetar menahan marah. Pak Karta menyeringai, seringnya yang mengiringkan, penuh dengan kepuasan jahat. "Kalian memang bodoh, datang ke sini tanpa tahu apa-apa. Kalian pikir desa ini hanya desa terpencil biasa? Kalian melakukan pesugihan?" tanya Nanda.
Matanya memicing. Bukan pesugihan, jawab Pak Karta. Suaranya dalam dan berat. Ini lebih dari itu. Ini adalah persembahan. Ia menuju ke arah Windy. Setiap tahun, kami harus mempersembahkan satu nyawa kepada penjaga lembah agar desa kami makmur dan dilindungi dari bencana. Windy, dia adalah persembahan yang sempurna. Farhan maju, tangannya mengepal. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami akan melaporkan kalian ke polisi. Pak Karta tertawa sinis. Polisi? Di sini? Kalian pikir siapa yang akan percaya dengan cerita-cerita kalian? Lagi pula, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Tiba-tiba mata Windy terbuka. Dia menatap ke teman-temannya dengan tatapan yang kosong, seperti mayat hidup. Lalu, ia mengeluarkan suara geraman pelan, bukan suara manusia. Windy, panggil Disa, takut. Windy mulai meronta. Tangannya mencakar-cakar meja batu. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Dan Disa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata Windy bukan lagi mata manusia. Mereka merah menyala. Persis seperti mata makhluk menyeramkan yang mereka lihat di gua. Dia bukan Windy yang kalian kenal lagi, ucap Pak Karta puas. Dia telah menjadi bagian dari kami. Kalian merasuki dia? Tanya Iwan. Tepat sekali. Jiwa Windy telah kami ambil dan kami gantikan dengan jiwa yang lain. Jiwa dari penjaga lembah ini. Disa, Nanda, Julia, Ray, Iwan, dan Farhan terperangkap dalam kengerian yang tak terbayangkan. Mereka dikelilingi oleh warga desa yang kini tampak seperti zombie. Dan Windy kini telah berubah jadi monster. Pak Karta melangkah maju memegang pisau yang tadi digunakan untuk menggorok kambing. Kalian selanjutnya. Mereka berenam saling pandang, putus asa. Mereka tahu tidak bisa melawan. Saat Pak Karta hendak mengayunkan pisaunya, sebuah suara lain terdengar. Suara itu berasal dari belakang warga desa yang mengepung mereka. Berhenti! Semua mata tertuju pada sumber suara. Dan di sana berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih panjang. Wajahnya penuh kerutan tetapi matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian tradisional yang sudah usang. Dan siapakah wanita tersebut? Akan kita bahas di part 2 KKN di Lembah Sunyi. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan channel ini. Kalau misalkan kita masih ada kurang-kurangnya, boleh sertakan feedback, boleh sertakan kritik, dan boleh komen untuk kebaikan bersama. Agar channel ini tetap improve terus, agar channel ini tetap baik terus, agar channel ini upgrade terus. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan, dan sampai bertemu di part 2.